Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas sholihin. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, nikmat dan barokah dan kebaikan hidup di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, termasuk yang mana merupakan nikmat terbesar yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan kita nikmati adalah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Jauh sebelum tibanya bulan ini, 2 bulan yang lalu ya, atau 1 bulan yang lalu, atau bahkan mungkin sebelum itu, kita selalu berdoa, atau paling tidak kita sering mendengarkan doa yang dilantunkan oleh para imam, para dai, para khatib, yaitu doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa tersebut diijabah, kita dipanjangkan umur, dipertemukan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Selanjutnya, setelah kita sampai di bulan ini, tentunya tidak selesai begitu saja. Kewajiban kita kemudian adalah untuk menyelesaikan, untuk berniat bersungguh-sungguh agar kita bisa menjalankan kewajiban kita ini, rutinitas tahunan kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini kemudian berlalu ya. Sekarang ini Masya Allah, satu hari itu ibarat hitungan beberapa jam saja ya. 1 minggu tiba-tiba udah berlalu, 2 minggu dan seterusnya, tiba-tiba Ramadan sudah tiada. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, kemudian kita tidak sempat ya untuk melakukan ikhtiar kita yang sebaik-baiknya. Jadi kita manfaatkan waktu kita usahakan senantiasa kita istisyar ya, senantiasa kita merasakan dan merenungkan dari dalam diri kita, dari lubuk hati yang paling dalam di dalam diri kita, bahwasanya ini adalah nikmat yang terbesar, amanah yang besar yang Allah titipkan kepada kita ya, yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Ada orang yang sehat-sehat saja sebulan 2 bulan lalu, tapi kemudian meninggal dunia, wafat, tidak sempat untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga yang sehat-sehat, tidak ada keluhannya, tidak ada masalah kesehatannya, tapi kemudian ketika masuk bulan Ramadan tiba-tiba dia sakit, dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kita orang-orang yang terpilih ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan sebagaimana yang Allah perintah, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ya, di ayat yang terakhir ya, tentunya di ayat puasa ya, yang di surat Al-Baqarah yang selalu kita dengar, selalu kita lantunkan, la'allakum
tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. La'alla di sini ya, walaupun secara gramatika bahasa Arab ya itu berfungsi sebagai littaroji. Ini biasanya ya, littaroji itu artinya lirroja, untuk harapan. Tapi dalam ayat ini ya, para ulama katakan, para mufassirin katakan littahqiq. Artinya apa? Ibadah puasa Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita ya, dengan tujuan agar kita bisa mencapai, itu artinya litahqiq, agar kita bisa mencapai predikat insan yang bertakwa. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya kemampuan untuk menjalankan ibadah kita ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu ikhtiar kita, teman-teman, saudara-saudari dimanapun antum berada, untuk bisa menjalankan ya ibadah ini dengan sebaik-baiknya ya, adalah dengan mempelajari fikih siam ya, dengan mempelajari fikih siam. Apapun tentunya ya, apapun bentuk ibadah yang akan kita lakukan, maka memang kita wajib ya, fardu ain hukumnya bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Jangan sampai misalnya ya, orang yang baru balik kemudian setiap hari dia akan melakukan atau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ya. Jangan dia diajarkan, jangan sampai dia baru tahu sholat itu ketika dia baru balik itu, tapi diajarkan sebelumnya ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan ya, bahwa muru abna'akum bisolati li sab'in, kata Nabi ya. Jadi anak kita itu, anak kecil yang baru umur, yang masih kecil ya, terutama ketika dia sudah berumur 7 tahun, diperintahkan untuk sholat ya. Kita suruh, kita latih dia untuk sholat, bukan dalam rangka untuk mewajibkan, tidak ya, karena dia belum mendapatkan yang namanya taklif, belum mukallaf. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyah, dalam rangka melatihnya, memperkenalkannya. Jangan sampai dia mengenal syariat ini ketika sudah tiba waktunya, telat, jadi dia belum bisa beradaptasi. Nah, dia diajarkan jauh dari sebelum itu. 7 tahun dia diajarkan, diperkenalkan ya, apa itu puasa, bagaimana tata cara melangsungkannya, apa saja syarat dan rukunnya, apa saja yang membatalkannya, dan seterusnya. Begitu juga dengan sholat yang tadi ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Ketika umur 10 tahun tingkatannya berubah lagi, levelnya meningkat lagi. Yang kalau tadi 7 tahun dia hanya diperintah saja, hanya dilatih saja, ayo kita sholat nak ya. Tapi ketika udah umur 10 tahun, ketika sudah diperintah anak kita ya, ternyata dia nggak mau sholat, maka di sini idribuhum, kata Nabi Muhammad, boleh dipukul ya. Ya tentunya dipukul bukan disiksa, dicambuk, bukan ya, tapi pukulan ya. Nah, insya Allah teman-teman mengerti di sini ya, pukulan seperti bapak-bapak ibu kita dulu ya. Kalau kita nggak mau sholat itu diambilin sapu lidi itu yang kecil-kecil itu ya, atau kain misalnya, untuk ditakut-takutin biasanya ya. Seperti itulah untuk mentarbiyah, mendidik anak kita, memperkenalkan anak kita terhadap syariat ya, terhadap ibadah-ibadah yang nantinya akan mereka lakukan ketika sudah taklif, ketika sudah mukallaf. Nah, alhamdulillah kita diberikan wasilah yang banyak sekali sekarang untuk belajar ya. Salah satunya adalah belajar dari dari alat-alat yang alternatif atau alat-alat yang memudahkan sekali ya. Bisa dari manapun kita belajar, alhamdulillah, ini tentunya dengan
atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kemudian dengan kemajuan teknologi yang kemudian manusia ini manfaatkan ya dengan akal yang diberikan tentunya lagi-lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya sekarang kita bisa belajar secara online, bisa baca e-book ya, digital, buku fikih ibadah ya, tidak hanya yang berbahasa Arab, sekarang sudah banyak terjemahannya. Insyaallah teman-teman, ini ikhtiar saya pribadi, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua ya. Kita bisa belajar bareng sebagaimana yang sudah kita jadwalkan ya. Insyaallah bulan puasa ini tidak banyak-banyak lah ya. Insyaallah 4-5 pertemuan sudah selesai kita membahas fikih siyam atau fikih puasa ini ya, yang insyaallah bisa menjadi bekal untuk kita manfaatkan untuk mengarungi ya sebulan penuh bulan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi judulnya kan kita sudah bukan sepakat ya. Memang saya inisiatif untuk memberikan faedah lah ya gitu ya. Judulnya kemarin yang saya share di story itu adalah ngaji kitab. Jadi saya kita akan benar-benar ngaji kitab, baca kitabnya langsung. Tapi untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin tidak mondok, yang tidak nyantri ya, tentunya pasti kita akan penjelasannya ya, kita akan terjemahkan ya, atau penjelasannya secara lebih lanjut, walaupun kita akan baca teks Arabnya. Tapi untuk teman-teman kita yang bukan santri, yang yang belum pernah belajar bahasa Arab, maka insyaallah masih bisa juga ikut belajar. Yang akan kita pelajari teman-teman adalah salah satu kitab yang populer. Ini kitab pusaka ini di pondok pesantren ini ya. Ini thalibul ilmi yang mubtadi, yang beginner sangat membutuhkannya ya. Pun juga dengan thalibul ilmi, penuntut ilmu ya, walaupun dia sudah sampai di level misalnya sekarang level akademik ya, tertinggi, doktor misalnya ya, atau apapun lah itu ya, dia sudah baca kitab seabrek-abrek, dia sudah baca masalah fikih ya, tapi tetap kitab ini menjadi kitab yang sangat dalam tanda kutip sakral ya, sangat penting, baik untuk dibaca oleh oleh pemula atau bahkan oleh orang yang sangat pakar sekalipun. Selalu dijadikan rujukan untuk di dalam fatwa, khususnya kita di Indonesia ya, yang memang menganut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini dia nama kitabnya, Fathul Qorib Al-Mujib. Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhit Taqrib, atau sering disingkat ya, untuk singkatan saja disapa Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib ya. Insyaallah teman-teman yang nyantri ini sudah tidak asing lagi dengan kitab ini ya, sudah jadi makanan sehari-hari dulu di pondok. Nama lainnya juga namanya Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar ya, Al-Qaulul Mukhtar namanya, atau nama lainnya, atau nama yang lebih populer adalah Fathul Qorib. Dua nama ini adalah tentunya satu kitab ya. Ya, kitab ini yang kita baca ini karangannya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqri Al-Mutakallim. Jadi beliau ini dilabeli ya, digelari dengan beberapa gelar. Pertama imam, tentunya kalau seseorang sudah digelari imam itu sudah
di dalam terminologi keislaman itu sudah tingkatannya sudah sangat jauh ya di dalam ilmu itu ya, al-imam. Itu juga dengan al-faqih. Al-faqih ini nisbat atau sifat yang bernisbat ke kata al-fiqh. Al-fiqhu itu artinya fikih. Orang yang pakar dalam fikih namanya al-faqih. Al-muqri nisbat atau sifat kepada qiraah. Ya. Ini identik dengan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu-ilmu Al-Qur'an yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dengan bacaan yang bersambung sanadnya. Ya. Ada namanya al-qiraat al-ashr. Bacaan atau qiraat yang 10 jalur. Yang kesemuanya ini menyambung ke sanadnya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang yang pakar di bidang ini disebut al-muqri. Begitu juga al-mutakallim. Ini nisbat kepada atau sifat kepada al-kalam. Al-kalam ini adalah salah satu bidang keilmuan ya yang juga yang merupakan keilmuan fundamental, keilmuan yang sangat penting di dalam keilmuan Islam ya. Al-kalam itu juga di nama lainnya adalah akidah, al-akidah. Ilmu kalam itu artinya ilmu akidah, atau yang lebih populer sekarang adalah ilmu tauhid ya. Jadi ini nama-nama di antara penyebutan ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid, disebut dengan ilmu al-aqidah, disebut juga dengan ilmu kalam. Disebut juga dengan ilmu usuluddin ya. Ilmu usuluddin. Ini beberapa penyebutan terhadap ilmu tauhid. Orang yang pakar di bidang ini disebut dengan al-mutakallim. Ini gelarnya ya. Ini baru gelarnya saja nih, belum namanya ini. Namanya siapa? Syamsuddin. Ini juga sama. Syamsuddin ini laqab, gelar juga ini ya. Abi Abdillah ini kunyahnya. Nama anaknya Abdullah. Biasanya orang Arab itu dipanggil dengan sebuah nama yang ditambahkan nama anak misalnya ya. Misalnya saya punya anak namanya Muammar, maka saya oleh teman-teman dipanggil Abu Muammar. Itu namanya dalam dalam terminologi ya, istilah orang-orang Arab namanya kunyah. Ya, kunyah. Yang ada awal-awalannya Abu ya atau Ummu. Kemudian ditambahkan nama anaknya biasanya ya. Namanya Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Gharabili Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Biasanya ada penambahan Al-Ghazi juga. Jadi beliau ini memang ulama bermadhab Syafi'i. Ya, disingkat juga, sering beliau disingkat namanya Ibnu Qasim Al-Ghazi karena berasal dari Gaza ya, Al-Ghazzah, ya. Yang kalau sekarang di negara modern namanya negaranya Palestina. Kita tetapkan negaranya ya, walaupun secara resmi belum ya, secara undang-undang positif di dunia sekarang belum ada negara yang namanya Palestina, tapi kita dukung insyaallah ya, cepat atau lambat ya, mudah-mudahan cepat ya, negara yang namanya Palestina diakui oleh di dunia insyaallah. Oke, lahir tahun 859, wafat tahun 918 Hijriyah, ingat ya, Hijriyah. Jadi beliau ini adalah merupakan ulama abad ke-9 ya, ulama abad ke-9, walaupun kemudian wafatnya di abad ke-10 awal-awal ya. Nah, ini kitabnya namanya apa? Fathul
Fathul Qorib. Nah, kitab ini merupakan penjelasan atau yang kita sering kenal dengan syarah, dan ini merupakan pengistilahan ya, mustalahat, terminologi dalam keilmuan Islam ya. Jadi memang para ulama kita terdahulu itu sudah mengetahui bahwa ya umat ini akan semakin meluas ya. Islam ini akan sampai ke penjuru dunia ya. Kalau di zaman Nabi itu tidak ada ilmu nahwu, tidak ada ilmu sorof, tidak ada ilmu fikih, belum dikodifikasi, belum dikumpulkan, belum ditertibkan ya, seperti sekarang yang sudah rapi seperti sekarang ini. Tapi ya Nabi Muhammad beserta para sahabat itu yang ngomongnya pakai nahwu, ngomongnya pakai sorof ya, beribadahnya dengan fikih itu sendiri, tapi ilmu itu belum dibukukan ya, ilmu-ilmu tersebut belum dibukukan, sehingga zaman setelah Nabi Muhammad ya, datanglah zaman tabi'in, datanglah zaman tabi'in, dan seterusnya ya. Itu kemudian para ulama sadar akan pentingnya mengkodifikasi, menertibkan, merapihkan keilmuan yang masih berada di awang-awang ini ya, ditulis rapi di dalam buku yang kemudian bisa dipelajari nanti oleh generasi setelahnya. Nah, biasanya ulama-ulama awal itu menulis apa namanya matan. Matan itu adalah penjelasan secara umum saja tentang, kalau di fikih ya, misalnya tentang ibadah ya, tentang muamalah, tapi secara umum saja. Ulama setelahnya nanti akan datang kemudian menjelaskan lebih luas lagi, lebih rinci lagi ya, mengacu kepada matan tadi ya. Penjelasan ini disebut dengan syarah. Ulama nanti setelahnya lagi datang lagi, syarah itu belum cukup katanya, karena ada perincian lagi, ada perintilan lagi yang lebih luas lagi yang perlu untuk dijabarkan lagi. Datang namanya nanti hasyiyah ya, datang namanya hasyiyah, dan begitu seterusnya ya. Ada ulama kemudian yang datang setelahnya merangkum lagi yang hasyiyah tadi. Yang hasyiyah itu merupakan penjelasan lanjutan dari syarah tadi ya. Begitu seterusnya. Jadi ilmu kita ini insyaallah ya, ilmu Islam ini sangat bergaransi ya, sangat terjamin ya, sangat terjamin kevalidannya, keasliannya ya, kekuatannya, keilmiahannya. Mengapa? Karena ulama kita dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ya, selalu menyadari bahwa umat generasi seterusnya itu akan butuh kepada ilmu, sehingga mereka kemudian membuat inovasi-inovasi yang tentunya kesemuanya itu merujuk kepada keilmuan generasi sebelumnya, sampai nanti sanadnya menyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu sedikit tentang penjelasan tentang bagaimana keilmuan ya fikih ini yang kita pelajari ini sampai sekarang kepada kita ini. Itu matannya namanya matan Al-Ghayah wa Taqrib. Itu nama kitab yang paling kecilnya ya. Pengarangnya namanya Abu Suja, Imam Abu Suja namanya. Kemudian yang disyarah yang sekarang kita baca ini, nama kitabnya adalah Kitab Fathul Qorib. Oke, ini kita baru mukadimah saja ya. Tidak apa-apa, videonya pun saya nggak buat lama-lama ya, karena saya tahu teman-teman juga pasti butuhnya yang ringkas ya, yang to the point ya, to the point, yang langsung ke intinya ya. Baik, yang akan kita baca ini teman-teman, yang tulisan di bawah ya, di garis, di bawah garis ini ya, karena tulisan di atas ini tulisan matannya.
Yang di bawah ini tulisan syarahnya ya, yang ini akan kita baca. Yang ini akan kita jadikan patokan ya. Kitabu Ahkamis Shiyam. Di pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang masalah-masalah masalah-masalah utama, masalah-masalah yang bisa dikatakan muqaddimah ya. Ya, perkenalan apa itu puasa ya, bagaimana filosofinya, bagaimana sejarah pensyariatannya, kemudian apa saja ya, kemudian kita masuk ke syarat-syaratnya insyaallah ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan yang tentang ini insyaallah ya. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi membahas tentang hal-hal yang lebih rinci insyaallah. Baik. Yang pertama dulu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Kitabu Ahkamis Shiyam. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum as-siyam, hukum-hukum puasa. Oke. Jadi kita mulai pembahasan fikih siyam kita ini dengan yang paling awal adalah definisi apa itu as-siyam itu sendiri ya. Bahasa Arabnya puasa itu as-siyam atau as-saum ya. Berasal dari kata atau dari fiil kata kerja soma yasumu. Masdarnya sauman atau siyaman. Ya, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa, maksudnya wahuwa itu as-siyam ya. Ai was-siyam was-saum, dua kata ini, siyam dan saum, masdaroni ma'nahuma lughatan al-imsaku. Keduanya ini adalah masdar. Masdar itu yang tadi ya, yang bersumber dari fi'il soma tadi, soma yasumu, sauman wasiyaman. Keduanya adalah masdar yang secara bahasa berarti apa? Al-imsaku. Jadi secara bahasa diartikan al-imsak, menahan diri ya. Menahan diri secara mutlak ya, menahan atau menahan diri secara mutlak. Secara mutlak artinya kata siyam ini ya dipakai untuk dalam arti menahan diri dari apapun ya. Baik itu perkara yang baik ataupun yang buruk, menahan diri dari perbuatan atau ucapan atau yang lainnya. Dan jadi secara mutlak ya, itu artinya as-siyam, artinya menahan diri. Dari makna secara bahasa ini kemudian lahir makna secara istilahnya. Secara istilah para ulama fikih ya. Ya, yang terpenting bagi kita di sini adalah makna secara istilahnya apa puasa itu ya. Dan ini sangat penting teman-teman perhatikan ya, karena definisi secara istilah ini akan memberikan kita gambaran, paling tidak gambaran awal tentang puasa itu. Biasanya juga nanti akan terkandung di dalam definisi itu beberapa hal yang terkait dengan rukun, yang terkait dengan syarat dan seterusnya, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan. Wa syar'an, adapun makna puasa itu secara syariat ya, secara istilah syarak atau syariat, imsakun, menahan diri, an muftirin, dari apapun yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus ya, dengan niat yang khusus ya. Kalau puasa Ramadan ya berarti niatnya puasa Ramadan ya. Kalau dia puasa sunnah maka niatnya puasa Senin Kemis misalnya ya, maka dia niatnya puasa Senin Kemis. Kalau dia sudah bernazar, kalau saya lulus sekolah, saya dapat nilai tinggi, saya akan puasa, ini namanya puasa nazar, maka juga niatnya harus terkhusus ya. Dia niat puasa itu puasa apa? Puasa nazar kah? Puasa Ramadan kah? Ya, kalau dia misalnya
eh, apa dia melakukan sebuah pelanggaran, ya, atau yang kita kenal dalam istilah fikih itu kafarat. Kafarat ini macam-macam ya. Ada kafarat puasa ini sendiri, ada kafaratnya ya. Begitu juga dengan yang lain yang kemudian diharuskan untuk menggantinya dengan puasa itu sendiri. Maka diniatkan juga dengan kafarat itu juga. Jadi niatnya ini harus biniyatin maksusatin, niat yang terkhusus. Jami'a naharin qabilin lis-shaumi. Kapan dia harus menahan dirinya dari yang membatalkan puasa tadi, ya, dengan niat tadi. Jami'a naharin, ya, durasinya, waktunya itu adalah seluruh waktu pagi atau siang, ya, nahar, seluruh waktu pagi atau siang. Kapan ini secara spesifik? Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Maka dari definisi ini kita bisa simpulkan tidak ada itu puasa setengah hari itu, ya. Nah, tapi itu istilah di kita saja, ya. Anak-anak kecil biasanya yang tadi seperti yang saya bilang 7 tahun, anak baru SD SD kelas 3, ya, atau yang lebih kecil lagi, itu kita latih untuk berpuasa, ya. Kita bilang puasa setengah hari dulu ya, dia, gitu ya. Atau puasa beberapa jam dulu, itu istilah kita saja, ya. Adapun secara istilah syariat maka itu tidak dibenarkan. Tidak ada namanya puasa setengah hari, ya. Tapi puasa itu adalah jami'an nahar, seluruh waktu siang itu. Kapan maksudnya itu secara spesifik? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari, ya. Min muslimin, dari seorang muslim. Nah, ini sudah masuk, ini walaupun definisi tapi dia sudah mengarah kepada apa? Sudah mengarah kepada syarat ini, ya. Jadi dalam definisi ini terkandung syarat, beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam puasa itu sendiri, ya. Min muslimin, dari seorang muslim. Akilin, muslim yang berakal, ya. Kemudian akilin tohirin min haidin wa nifasin, yang suci, muslim berakal dan suci dari suci dari haid dan nifas. Nah, berarti kalau sudah kaitannya tentang haid dan nifas ini adalah masalah-masalah keperempuanan, ya. Suci dari haid dan nifas. Nanti tentang rincian, ya, rincian syarat-syarat ini, ya, apa saja yang termasuk, apa saja yang tidak termasuk dalam syarat ini, apa yang masuk dalam kategori dan yang tidak masuk dalam kategori, nanti akan ada pembahasan khususnya. Sekarang kita definisi dulu, ya, mukadimah dulu kita. Jadi ini dia definisi secara syariat, secara syarak, secara istilah fikih, apa itu ibadah yang dinamakan ibadah as-siyam. Dia adalah menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, ya. Jadi kita juga kalau bisa anak-anak kita, adik-adik kita itu di mengedukasi mereka, puasa itu apa sih, Kak, gitu, Kak. Biasanya kita jelasin apa? Gak boleh makan, gak boleh minum, gitu, ya. Gak apa-apa memang untuk kalau anak yang seumuran adik-adik kita, anak-anak kita yang memang dianggap misalnya masih belum nyampe, kalau dijelasin yang lebih yang lebih rumit lagi, yang lebih kompleks lagi, nggak apa-apa, penjelasannya seperti itu, sederhana, ya. Tapi kalau sudah umur kelas masuk SD lah, ya, umur 7 tahun atau umur lebih dari itu, ya, kelas 3, kelas 4 SD, itu sudah bisa diperkenalkan istilah atau definisi asli, definisi yang benar dari puasa itu apa. Nah, dia adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tidak hanya makan dan minum, ya, tapi
Ada juga hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, ya. Contohnya misalnya yang nanti akan ada pembahasan khususnya, ya. Contohnya misalnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, ya. Ke dalam rongga tubuh itu juga membatalkan puasa, ya. Bukan hanya dari mulut saja, bukan hanya dalam bentuk makanan saja, apapun bentuknya itu dimasukkan secara sengaja maka membatalkan puasa. Itu yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita, tentunya dengan melihat apakah dia sudah layak untuk diberikan informasi tersebut, gitu ya. Dengan niat, ini sangat penting, ya. Nanti akan ada pembahasan khususnya niat ini juga nih, ya, di dalam rukun insyaallah. Kemudian puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Bagi siapa? Diwajibkan bagi seorang muslim yang berakal sehat, yang tidak ada problem, ya, dalam kesehatan mental, kesehatan akalnya, dan dia juga orang yang suci dari haid dan nifas. Ini dia definisi puasa. Kemudian adapun dalil, ya. Dalil pensyariatannya puasa itu sendiri sangatlah banyak, ya. Seabrak, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Tidak hanya sampai sana. Begitu juga dalilnya dari ijma'. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan. Sepakatan ulama dari zamannya Nabi sampai ulama masa kini, ya, semua sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu adalah hukumnya fardu ain, wajib, ya. Atau puasa itu sendiri secara umum, ya, baik itu puasa sunnah, puasa wajib, itu adalah masyru', disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang populer, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam hadis juga Nabi Muhammad sampaikan bahwasanya bunyal Islam, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini juga hadis yang sangat populer ini, ya, yang menerangkan kepada kita rukun-rukun Islam. Bahwasanya bunyal Islamu, Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 hal yang fundamental, ya, 5 hal yang inti, ya. Apa itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, atau wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. 5 rukun Islam yang, ya, semuanya insyaallah sudah mengetahuinya, ya, kita ini, ya. Di antara yang 5 itu adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, sehingga puasa Ramadan ini adalah salah satu kewajiban, salah satu rukun Islam, yang mana namanya rukun ini adalah tiang, ya. Kalau rumah itu tidak ada tiangnya, hancurlah dia. Atau dia punya 4 tiang, salah satu tiangnya dihancurkan, maka tidak akan kuat rumah itu, atau bahkan akan hancur, ya. Begitu juga dengan Islam ini. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa maka dihukumi dengan kufur, ya. Dihukumi dengan kufur. Ditambah lagi dengan dalil ijma' tadi. Semua ulama bersepakat, bahkan tidak hanya ulamanya saja, bahkan orang awam pun, ya, sudah mengetahui tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Adapun secara sejarah, ya, maka puasa ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, ya. Oleh kita bukan. Bahkan sebelum itu sudah ada yang namanya ibadah puasa ini, sudah ada namanya puasa ini, ya. Sebelum itu, ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan puasa Asyura itu, ya, sudah dipraktekkan sejak dulu, ya. Sudah dipraktekkan sejak dulu. Kemudian Nabi setelah itu mengabarkan kepada sahabatnya bahwasanya hari 10 Muharram itu adalah hari di mana
Bani Israil itu diselamatkan dari tentaranya Firaun, ya. Maka untuk sebagai rasa syukur berpuasa Asyura, ya. Kata Nabi Muhammad, fa nahnu ahaqqu bi Musa minhum, katanya. Kita ini, umat Nabi Muhammad ini lebih berhak untuk terhadap Nabi Musa daripada mereka, gitu maksudnya, ya. Jadi puasa sudah dikerjakan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Adapun tata caranya bagaimana, ya, itu berbeda dengan yang sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah ada syariat puasa Ramadan yang sebelumnya tidak ada, ya. Sehingga bahwa puasa secara umum ini adalah minasyara'i'il qadimah, di antara syariat yang lama. Nah, tapi puasa dengan tata cara yang sekarang, apalagi dengan adanya bulan puasa Ramadan, ini adalah min syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal sekali disyariatkannya ibadah puasa ini adalah tahun kedua Hijriah, ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, setahun setelahnya, di tahun kedua baru diberikan atau diturunkan syariat puasa. Sehingga Nabi itu kalau dihitung berapa kali puasa itu selama hidupnya beliau itu, ya. Puasa Ramadan maksud saya, dari tahun kedua. Jadi ibadah puasa ini syariatnya di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'bannya berarti masuk dia di tahun kedua itu sudah mulai beliau berpuasa, ya, karena diperintahkan di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban itu Ramadan, ya. Sehingga di tahun kedua beliau pun sudah mulai puasa sampai beliau wafat tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, ya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan beliau sudah lebih dahulu meninggal dunia. Sehingga beliau berapa kali puasa itu kalau dihitung? Dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 berarti, ya, 9 kali. 9 kali beliau berpuasa Ramadan, ya. Dan 9 kali itu kata para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya, misalnya dalam Hasyiah Al-Baijuri disebutkan 8 di antara yang 9 itu tidak sempurna harinya, jumlah harinya tidak sempurna, ya. Misalnya 29 saja, ya. Dari sebulan itu 29 hari. Hanya satu saja yang sempurna 30 hari. Ya. Ini tentunya mengisyaratkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, ya, bahwasanya Nabi Muhammad pun tidak seketat itu, ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita kemudian yang enggak harus 30, ya, harus 30, enggak. Nabi itu dari 9 kali beliau berpuasa Ramadan, ya, thamaniyatun nawaqis, 8-nya itu tidak sempurna harinya, jumlah harinya. Satu saja yang sempurna 30 hari. Itu, ya. Ini dia pertemuan awal kita sebagai muqaddimah untuk nanti masuk ke pembahasan berikutnya yang lebih rinci insyaallah. Ini wallahu taala alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.